Raf semakin menggila. Dia kembali mencium tubuhnya dengan penuh gairah. Entah mengapa Raf merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dia sendiri merasakan nikmatnya bercinta dengan seorang gadis setelah bertahun-tahun lamanya. Apalagi gadis itu masih perawan. Tentu saja hal itu sangat terasa berbeda. Mempunyai sensasi yang sangat aneh yang membuatnya menjadi candu. Pembantuku canduku. Bab 7. Ingat ya, Nduk, kamu harus mencari rezeki yang halal, yang berkah. Nenek ingin kamu bahagia, bisa mendapatkan kerjaan yang baik, ketemu orang baik, dan ketemu lelaki yang baik yang kelak akan menjadi pendampingmu. Tidak apa-apa kita miskin, tapi jangan sampai harga diri kita tergadai. Kata-kata dari neneknya terngiang di dalam pikirannya. Air mata kini kembali membasahi wajahnya. Lelaki yang diharapkan menjadi majikan yang baik, menjadi majikan tempat dia bernaung dari kesusahan, majikan yang mengasihinya untuk sekedar mendapatkan upah dari hasil kerja kerasnya. Seperti keinginan neneknya, mencari pekerjaan yang halal, namun harus 1 hari bekerja. Dia harus menelan pil pahit dan mendapatkan kesengsaraan ini. Sekarang tidak ada yang tersisa dalam dirinya. Tiara berusaha bangun. Tubuhnya benar-benar terasa remuk redam. Apalagi pangkal pahanya terasa perih, ngilu, dan sakit. Tak tersisa sehelai benang pun di tubuhnya. Hanya dekapan tangan Koko yang benar-benar membuatnya sangat jijik. Dia tidak menyangka kejadian buruk ini akan menimpanya. Perlahan Zara mencoba bangkit dan menyingkirkan tangan Raf yang memeluknya. Dia mencari pakaiannya, namun pakaiannya sudah koyak, tak terbentuk. Zara bingung apa yang harus dipakainya. Dia hanya ingin secepatnya pergi dari kamar megah yang bagai neraka. Saat dia sedang dilanda kebingungan, tuan muda yang tadi terlelap seperti orang pingsan kini menatap Zara dengan tatapan yang begitu mendamba, membuat gadis itu tercekat. Jangan kemana-mana, aku masih menginginkan tubuhmu. Layani aku lagi, ucap Raf saat melihat Zara akan beranjak dari tempat tidurnya. Dengan cepat dia menarik tangannya hingga kembali jatuh terlentang di ranjang sang tuan muda dan merangkuh tubuhnya. Zara menggelengkan kepalanya, wajahnya mengibah, memalas memohon belas kasihan, lalu menangis sesegukan, berusaha membujuk Raf agar hati nuraninya terketuk. Namun percuma, Raf semakin menggila. Dia kembali mencium tubuhnya, mencukunya dengan penuh gairah. Entah mengapa Raf merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kesadarannya mulai berangsur pulih. Dia sendiri merasakan nikmatnya bercinta dengan seorang gadis setelah bertahun-tahun lamanya. Apalagi gadis itu masih perawan. Tentu saja hal itu sangat terasa berbeda. Mempunyai sensasi yang sangat aneh yang membuatnya menjadi candu. Bahkan bercinta dengan Luna dulu rasanya tidak seindah ini, pikir Raf. Zara ingin berontak, namun sepertinya tidak ada gunanya. Apalagi kini dia sudah sangat kotor. Dia bahkan sangat membenci dirinya sendiri mengetahui kini dia telah ternoda. Raf menelusuri tubuh indah itu dengan penuh kelembutan. Dia tak memperdulikan tatapan Zara yang sudah berurai air mata. Gadis itu merasa sudah tidak ada daya dan upaya untuk melawan lelaki yang kini sedang menikmati tubuhnya. Raf mencium kedua matanya, hidungnya, pipinya. Dia menciumnya bibirnya dengan penuh penghayatan, seolah tak ingin menyia-nyiakan setiap inci dari tubuh yang kini berada kekuasaannya. Kali ini Raf melakukannya dengan penuh kesadaran. Tubuh molek itu benar-benar membuatnya sangat ketagihan. Entah berapa lama dia menghujamnya, sampai Zara sampai pingsan dibuatnya. Lelaki yang berada di atas tubuhnya itu seperti tidak pernah puas. Tenaganya seolah tidak pernah surut. Raf menyadari tubuh yang kini sedang direguk madunya itu adalah pembantu yang tadi pagi dimakinya. Dia tidak menyangka hal itu akan dia lakukan. Tapi anehnya, dia tidak kuasa menghentikan hasrat yang sudah terlanjur bergelora.
Rasanya itu menyesalinya. Hal itu sudah terlambat, bagai nasi yang sudah menjadi bubur. Sudah terlambat menghentikan perbuatan yang dia lakukan karena mabuk. Hampir 3 jam dia menikmati tubuh indah sang pelayan yang sering dihardiknya kemarin. Tak disangka baru sehari kerja, pelayan ini harus dipaksa memenuhi kebutuhan hasratnya yang sudah dipendam selama bertahun-tahun semenjak sang istri terbaring koma. Dia merasa berada di atas awan, percintaan yang sungguh sangat memabukkan, sangat indah. Ralph sampai berkali-kali merasakan indahnya surga dunia. Dia rasanya dibuat melayang berkali-kali oleh gadis yang baru sehari menjadi pelayan itu. Ralph bangkit dari tempat tidurnya. Dia membersihkan tubuhnya. Dia tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Semua ini terjadi begitu saja karena dia mabuk. Menyesali pun sepertinya sudah sangat tidak berguna. Dia bergegas memakai pakaiannya, kemudian menghampiri gadis itu yang sedang terbaring lemah karena ulahnya. Lama dia memperhatikan Zara. Gadis itu tampak sangat cantik bahkan saat tertidur seperti ini. Kecantikan yang dimilikinya sangat alami, walaupun keadaannya sungguh memprihatinkan. Dia ingin memaki dirinya sendiri. Mengapa hal ini sampai terjadi padanya? Padahal dia mati-matian menolak perintah ayahnya untuk menikah lagi. Bahkan dengan gadis baik dan keluarga berada seperti kriteria kedua orang tuanya. Namun kini dia justru berbuat hal tak terduga dengan seorang pelayan. Ralph meremat-remat rambutnya dengan kasar. Dia bingung dengan apa yang terjadi sekarang, apa yang harus dilakukannya, bagaimana dia harus bersikap, sedangkan semuanya sudah hancur sekarang. Kesetiaannya yang sudah dia jaga selama 3 tahun harus hilang dalam semalam akibat ulahnya yang bertingkah konyol karena mabuk. Entah apa yang harus dilakukannya nanti saat gadis yang ada di hadapannya ini sudah bangun. Gadis cantik itu tampak terlelap karena kelelahan setelah meladeni nafsu bejatnya. Nenek, tolong aku mau ikut sama nenek. Hik, hik, gadis di hadapannya itu mengigau sekaligus menangis. Mendengar hal itu membuat dada Ralph sesak. Dia tak menyangka bisa dengan tega menyakiti gadis yang ada di hadapannya. Apalagi gadis itu masih muda belia, gadis miskin yatim piatu yang bekerja di sana hanya untuk menyambung hidup, dan kini dia sudah menghancurkannya. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus bagaimana? Aku benar-benar bingung. Masalah ini harus secepatnya aku bereskan. Ralph berniat untuk meninggalkan kamarnya, namun tiba-tiba dia mendengar gadis di hadapannya itu meringis. Au, au, sakit sekali. Zara bangun terduduk dan merasakan perih, linu sekaligus sakit pada bagian intinya. Mendengar rintihan gadis itu, Ralph segera menghampirinya. Jangan tuan muda, saya mohon, jangan tuan, jangan. Zara beringsut memegangi selimut untuk menutupi tubuh polosnya. Tubuhnya bergetar menahan sakit sekaligus rasa takut yang teramat sangat. Tenanglah, aku tidak akan menyakitimu lagi. Sekarang bersihkan dirimu dan pakai baju ini. Nanti kita bicarakan lagi apa yang selanjutnya akan kulakukan padamu. Zara menurut. Dengan takut-takut dia mengambil pakaian yang disodorkan Ralph kepadanya. Dia lilitkan selimut itu ke tubuhnya. Dengan jalan tertati-tati, Zara menuju kamar mandi. Dia bersandar di pintu kamar mandi. Tubuhnya jatuh terkulai. Dia kembali menangis sesegukan. Dia merasa tubuhnya itu benar-benar kotor dan menjijikan. Zara mulai membersihkan tubuhnya. Dia membasuh dan sesekali kulitnya diremat kuat-kuat agar jejak kenistaan Ralph yang ada di tubuhnya itu bisa benar-benar hilang. Dia merasa hina dan kotor. Masih terbayang bagaimana lelaki yang disebutnya tuan muda itu menganiaya tanpa ampun, bahkan sampai berkali-kali melakukannya. Hal itu semakin membuatnya sangat sakit, bukan hanya fisiknya namun juga batinnya. Begitu lama gadis itu membersihkan tubuhnya, membuat Ralph menjadi khawatir, takut jika gadis itu berbuat nekat. Ralph mondar-mandir di depan pintu kamar mandi. Karena sudah 1 jam gadis itu di dalam kamar mandi tapi tidak juga keluar, Ralph memutuskan untuk masuk ke dalam. Hampir saja dia mendobrak pintu itu. Jika saja Zara tidak keluar,
Gadis itu sampai terhenyak melihat sang majikan ada di depannya. Dia berdiri di depan Ralph sambil tertunduk. Lelaki itu tertegun melihat sang pelayan muda di hadapannya memakai kemeja putih miliknya yang tampak kebesaran di tubuhnya. Dia tampak terlihat sangat menarik dan sungguh sangat mempesona. Sejenak Ralph tertegun memandanginya. Ralph sendiri benci dengan pikirannya, padahal beberapa waktu lalu dia baru saja menikmati tubuhnya. Duduklah, perintah Ralph. Zara patuh. Dia kemudian duduk di hadapan Zara. Gadis itu tak berani menatapnya. Dia hanya menatap lantai sembari memainkan jari jemarinya. Dengar aku tidak sengaja melakukan ini padamu. Tadi aku tidak sadar aku dalam keadaan mabuk. Jadi aku mohon kau melupakan semua yang terjadi. Aku akan tetap membiarkanmu di sini, bekerja seperti biasanya. Kau tenang saja, aku tidak akan memecatmu. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Tunggu episode selanjutnya, akan lebih asik lagi dan akan kami share di channel ini. Thank you.